Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di konten gua Lutfi Agizal. Dan kali ini konten gua di talk show Nasi Garam. Sejuta inspirasi dari sebuah perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Dan kali ini gua bersama sosok narasumber yang sangat-sangat inspiratif kisah hidupnya. Siapakah itu? Penasaran kan? Abang Andre Rosiade, apa kabar abang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Abangku, Ya. abang ini kan sosok yang sangat inspiratif. Di seluruh Indonesia pasti kenal abang Andre Rosiade. Alhamdulillah. Tapi juga di sini saya hadir pengen mengangkat kisah inspiratif dari abang Andre supaya bisa dibagikan oleh masyarakat dan calon generasi selanjutnya untuk mengikuti proses Bapak. Iya. Tentunya membutuhkan inspirasi-inspirasi dan semangat-semangat tertentu. Nah, sebelum kita ke sana, berkenankah Bapak kalau saya menantang Bapak untuk memakan makanan apa yang ada di dalam tudung saji ini? Ya boleh saja. Penasaran Pak? Ya. Penasaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap Pak? Oke. Tara! Garam ya. Ya, Sama nasi putih ya. kok nggak kaget Pak? Kok malah jadi sedih, kenapa Pak? Iya, ini kan banyak orang Indonesia yang kita saksikan meskipun Indonesia sudah 75 tahun merdeka ya. Bahwa ini PR kita semua, masih banyak anak bangsa yang masih kesulitan untuk makan, mendapatkan asupan gizi dan juga mungkin masih banyak yang makan garam dan nasi putih. Saya melihat dari ekspresi Bapak nih, nggak tahu nih, praduga saya benar atau tidak. Bapak kayaknya pernah punya kisah di nasi dan garam ini Pak. Gimana? Ya, saya kan orang yang dari bawah ya. Jadi bahkan kos itu, kadang uang untuk bulanan mulai habis menipis ya, makan harus dihemat. Nasi dan garam ini kan memang menjadi PR kita bersama. Jangan sampai 75 tahun Indonesia merdeka masih ada yang mencicipi nasi dan garam ini. Ini PR kita bersama. Nah, saya sebagai orang yang ditugaskan oleh masyarakat sebagai anggota DPR RI juga bertanggung jawab. Jangan sampai ada masyarakat yang masih sekali lagi mencicipi garam dan nasi putih ini. Ini dosa besar bagi pejabat negara Republik Indonesia kalau ada masyarakat yang masih mencicipi nasi putih dan garam. Di tahun ini ya Pak ya? Di tahun ini. Nah nih Pak, kira-kira di tahun berapa Bapak mengalami momen yang sangat-sangat sederhana seperti ini Pak? Ya, saya kan kuliah di Jakarta dari tahun 97 sampai tahun 2002 ya. Ya, ada 4,5 tahun kuliah, disitulah momen memang kadang makan itu sulit itu. Makan itu sulit? Ya, makan itu sulit. Ya, pagi itu kita harus makan ya 800-900 perak deh. 800 sampai 900 perak. Sosok Andre Rosiade pernah mengalami itu guys. Iya, makan 900 rupiah. Dan alhamdulillah kenyang. Yang penting kita bersyukur ya, apapun rezeki yang diberikan Allah kita syukuri dan kita nikmati saja. Alhamdulillah ya, hidup aja sehat dan akhirnya seperti ini alhamdulillah. Ya. Berbicara dengan rasa syukur, apakah sosok Andre Rosiade yang sudah sangat berada di top performance saat ini masih mau mencoba makan makanan yang dulu dia pernah makan? Masih berkenan Pak? Boleh kita coba. Silakan Pak. Tinggal banyak-banyak ya. Wah, silakan Sekarang Pak. lagi diet nih. Iya Pak, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah pakai garam deh. Insya Allah. Seorang Andre Rosiade masih mau loh guys. Nah, berjalannya waktu dari 2002 hingga saat ini, apa sih ya Pak yang membuat Bapak mempunyai tekad untuk gua harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri gua dan untuk keluarga gua? Bisa diceritakan Pak? Iya, saya punya cita-cita besar dari dulu, dari zaman sekolah ya, melihat bahwa ada ketidakadilan di Indonesia. Jadi Ketidakadilan di Indonesia. ketidakadilan di Indonesia. Makanya waktu mahasiswa menjadi aktivis, akhirnya menjadi presiden mahasiswa di Universitas Trisakti waktu itu. Lalu ya, dan saya punya kepercayaan bahwa kalau kita mau bekerja keras, ya, mau berusaha dan berdoa tentunya, insya Allah ada jalannya. Ya, Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalannya. Saya percaya itu.
Nah, makanya salah satu momentum yang paling luar biasa dalam hidup saya itu memutuskan menikah 1 hari sebelum wisuda. 1 hari sebelum wisuda berani meminang anak orang. Iya. Dan dengar-dengar dan belum punya kerja lagi. Belum punya kerja, berani minang anak orang. Wow. Dan orang ini nggak orang sembarangan loh, jadi guys. gini loh, yang harus dipahami, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Menikah itu, ini penting nih bagi milenial sekarang. Buat saya juga sih, Pak. Ya, banyak milenial sekarang yang takut menikah karena rezekinya belum jelas, hartanya belum jelas, belum punya rumah, punya mobil, kan begitu. Ya. Nah, Andre Rosiade itu menikah sehari sebelum sudah belum punya kerjaan, tapi karena ada janji Allah yang menyatakan menikah itu membuka pintu rezeki. Saya percaya itu janji Allah. 5 April saya 5 April saya nikah 2002, 6 April saya wisuda bareng istri nih. Nah, udah halal nih. Udah halal ya. 15 April dipanggil masuk kantor. Langsung dapat kerja. 1 Mei Kantor bekerja. apa nih, Pak? Konsultan. Konsultan. Ya. Oke. Akhirnya 1 Mei udah langsung kantor. Jadi janji Allah itu jelas gitu. Menikah itu buka pintu rezeki. Jadi anak-anak muda milenials yang belum nikah karena rezekinya belum ada atau belum punya pekerjaan, ya nggak usah takut. Jangan takut. Burung saja, Pak pergi pagi pulang sore bisa kasih makan anaknya. Apalagi manusia. Ya, berakal dan beriman, gitu loh. Itu luar biasa. Nah, dari track record Pak Andre nih sebelum masuk ke dunia politik, Pak Andre itu punya sebuah usaha di mana sempat pada posisi top moment bahkan sempat ditipu oleh kerabatnya. Betul atau tidak, Pak? Ya, saya punya berbisnis ya yang up and down. Yes. Dia pernah, alhamdulillah luar biasa, tiba-tiba menurun dan juga ketipu juga dalam bisnis itu. Akhirnya saya harus. Pak. Itu ketipu berapa banyak uangnya, Pak? Ya, kira-kira? Untuk ukuran saya mulai dari awal ya, saya bisa punya hutang hampir 10 miliar di bank. 10 miliar di tahun? Di tahun 2013 deh mulai. 2013 Pak Andre memiliki utang 10 miliar ya, guys. Catat ya. Dan alhamdulillah dengan kerja keras, pertolongan Allah dan tentu juga dibantu keluarga juga, alhamdulillah ya utang ini bisa dilunasi. Dan alhamdulillah ya bisa memulai lagi dari nol dan alhamdulillah. Jadi banyak orang yang semangatnya apa, Pak? Yang bisa bikin wah 6 miliar nih, 10 miliar. Nggak kecil loh, Pak, itu angka, Pak. Semangatnya apa? Besar. Jadi saya banyak dibantu. Jadi ada istri yang bantu juga, mertua, orang tua semua membantu. Tentu ya usaha kita bersama ya, doa juga ya, alhamdulillah masalah ini bisa selesai ya. Alhamdulillah. Jadi intinya setiap masalah, kesulitan itu pasti ada hikmah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi prinsipnya gini loh, Allah tidak menguji kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pasti setiap ujian, cobaan yang akan kita hadapi sekarang itu sudah ditakdir nih sama Allah. Ini pasti nih dia bisa mampu melewati, gitu loh. Jadi insya Allah aja kita ikhtiar, usaha, berdoa, insya Allah ada jalannya. Dan yang penting kita harus selalu memberikan sesuatu yang baik dan positif, betul Pak ya? Walaupun kata positif dan baik itu belum tentu diterima oleh masyarakat. Iya, contoh betul, saya ya? nih, saya mengalami misalnya seperti ini. Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat adalah. Sepertinya background kita juga Sumatera Barat nih, Pak. Pas nih, Pak. Ya, Provinsi Sumatera Barat ada daerah pemilihannya Andre Rosiade nih. Ya, sebagai anggota DPR RI. Daerah pemilihan Sumatera Barat itu adalah basis pendukung Pak Prabowo. Yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Ini kita nyerempet politik dikit ya. Boleh. Karena ini anggota DPR ya. Nah, siap. Di situ ada kelompok tertentu yang mencoba menggoreng ya. Kelompok X 3 kali lah. Siap. Ya, XXX 3 huruf itu. Yang hobinya menggoreng, tenggelamkan Andre, tenggelamkan Gerindra gitu. Karena sudah bergabung di pemerintah Pak Jokowi. Padahal Pak Prabowo itu memutuskan bergabungnya Gerindra di pemerintahan Pak Jokowi itu bukan untuk mencari kekuasaan, tapi untuk menjaga Indonesia tetap utuh. Bahwa negara ini sudah cukup kita berdebat, berbeda pendapat, setelah pemilu ya kita harus bekerja. Dan bekerja lagi. Dan Pak Prabowo memutuskan itu, tapi ada kelompok X 3 kali itu yang membuli tenggelamkan Andre. Nah, Bapak nanggapinnya gimana itu, Pak? Saya nanggapin dengan kerja nyata. Aksi nyata
bekerja keras, memastikan rakyat merasakan manfaatnya kami, Andre Rosiade maupun Partai Gerindra di tengah masyarakat. Alhamdulillah, kita sudah survei berulang-ulang kali sampai 3 kali di Sumatera Barat. Bahkan terakhir Juli 2020, dulu di Sumbar itu Gerindra hanya dapat 23-24%. Sekarang hampir 30%. Hampir 30%. Karena apa? Karena hasil nyata. Jadi masyarakat tuh semakin objektif, semakin realistis bahwa isu tenggelamkan Gerindra, tenggelamkan Andre karena bergabung pemerintah nggak laku. Yang dilihat masyarakat aksi nyata, kerja nyata, bukan bacot nyata. Wah, ini itu benar penting nih. tuh. Ya. Banyak politisi yang banyak bacot, nge-Twitter, tapi nggak pernah hadir di ruang sidang. Itu ada, Pak? Ada. Berapa Jadi persen, anggota Pak? DPR RI itu sekali lagi kerjanya itu di ruang rapat. Karena dia dibayar untuk bicara. Betul. Kan parle, bicara. Betul. Nah, kami itu dibayar untuk bicara. Bicara memperjuangkan aspirasi rakyat, bicara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Di situ kami datang harus hadir dan bicara. Nah, selain itu, kita mengadvokasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Nah, kalau kita bekerja, insya Allah masyarakat objektif. Faktanya Gerindra masih nomor 1 di Sumatera Barat. Biasa. Gitu loh. Itu loh. Jadi nggak usah khawatir bulian, cacian, termasuk kasus prostitusi online, benar nggak? Nah, ini sangat menarik, Pak. Jadi saya sebenarnya ada pamungkas nih, Pak. Ya, mau dengar kan prostitusi online? Ya, jadi gini. Ada berita menyebutkan kalau Andre Rosiade jebak prostitusi online di Sumatera. Betul ya, Pak ya? Di Padang. Nah, daripada kita mendengarkan opini publik yang belum tahu maksud dan tujuannya maupun klarifikasinya, mendingan kita tanya di sini ya, Pak ya? Ya, jadi begini. Provinsi Sumatera Barat, wabil khusus Kota Padang, saya lahir dan besar di sana. Ya, saya lahir besar di Kota Padang. Nah, di Kota Padang itu saya sudah mengingatkan dari tahun 2017 bahwa kemaksiatan di Kota Padang itu merajalela. Ada karaoke ilegal ya di Kota Padang itu. Nah, lalu ternyata kita sudah ingatkan berulang kali, tidak digubris. Lalu akhirnya Desember 2019 waktu itu saya minta Ketua DPRD Kota Padang yang juga Ketua Gerindra Kota Padang untuk melakukan razia bersama Satpol PP dengan DPRD Kota Padang. Ya. Saya ikut mendampingi dan kita merazia berbagai karaoke ilegal. Karaoke ini ada belasan. Berarti Bapak mendampingi ya, Pak ya? Ya, mendampingi. Jadi karaoke ini ilegal, jual miras ya secara ilegal. Jadi karaoke ini sudah ilegal, nggak ada izinnya, jual miras lagi secara ilegal, lalu ditenggarai juga melegalkan prostitusi. Banyak cewek-cewek berpakaian seksi di dalam. Saya datang bersama DPRD Kota Padang dan juga dengan Satpol PP bertanya, Anda izinnya gimana? Nggak ada. Kenapa Anda bisa bebas buka tahunan? Nah, itu satu. Saya dibully. Itu Desember. Padahal tujuan Bapak baik ya? Iya. Mas, saya nggak ingin ada azab jatuh ke kota yang saya tempat lahir karena maksiat merajalela. Padahal saya ingatkan, karena pejabat negara itu yang dibutuhkan adalah tindakan nyata, kinerja nyata, ya, regulasi yang nyata dan aksi yang nyata. Bukan, mohon maaf, bukan pantun, bukan ceramah. Nah, gitu loh. Ya, betul, nah, betul. Mungkin boleh ya, Pak? Sudah ingatkan, lalu bulan Januari 2000, itu Desember 2019. Ya. Januari 2020, saya mendapat laporan dari masyarakat lagi bahwa prostitusi online luar biasa di Kota Padang. Dengan aplikasi micet. Lalu teman-teman, ya, masyarakat melaporkan kepada saya, melihatkan nih, Bang Andre, ini begini-gini nih. Oke, saya koordinasi dengan pihak Polda Sumatera Barat. Saya telepon pihak Kapolda, Pak Kapolda memberikan respon positif, mendukung. Saya berkomunikasi dengan Direskrimsus waktu itu, Pak Dir. Tapi karena Kapolda berhalangan, Pak Dir ada di Jakarta. Waktu itu yang diutus Kasubdit Cybercrime. Ya, karena ini online ya, Pak ya? Berkomunikasi dengan saya. Nah, akhirnya kita lihatkan barang bukti kepada pihak kepolisian, Polda Sumbar. Ya, Polda Sumbar menyatakan ini kita harus melakukan operasi tangkap tangan. Harus melakukan operasi tangkap tangan. Nah, operasi tangkap tangan itu dilakukanlah atas inisiasi polisi.
ya bekerja sama dengan masyarakat melapor. Nah, saya menyaksikan gitu loh. Menyaksikan ya Pak ya? Jadi bukan Pak Andre yang grebek ya guys, karena itu ranahnya polisi, betul? Polisi yang masuk ke kamar, yang nangkap di kamar. Betul. Saya memang ada depan pintu, tapi saya tidak masuk waktu penangkapan. Betul, dan SOP-nya polisi? Polisi yang menangkap. Ditangkaplah pelaku PSK online itu dan mucikarinya. Dan berjalanlah sekarang sesuai dengan undang-undang. Undang saya lupa juga. Sekarang lagi proses pengadilan. Oh, yang kemarin itu? Ya, lagi proses pengadilan. Nah, faktanya masuk pengadilan loh. Berarti terbukti salah? Ya, nanti kita lihat aja. Paling bulan depan, bulan September ini sudah ada putusan hakim yang memutuskan ada yang bersalah dalam proses itu. Fakta hukumnya, kasus ini berjalan dari kepolisian, lalu P21, lalu masuk kejaksaan, dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan, dan sekarang sudah 3 atau 4 kali bersidang. Berarti unsur-unsur pidana maupun berjalan. Hukumnya pun ada ya, jelas jadi kalau ada yang saya dituduh ini politisasi, ya mungkin dituduh politisasi. Faktanya kita mengadakan survei waktu itu, 94% masyarakat Sumatera Barat mendukung tindakan saya. Yang membuli Andre Rosiade itu kalau kita lihat akun Twitternya, itu orang-orang di luar Sumatera Barat. Yang nggak tahu ya, pada dasarnya tahu, pengen bully aja gitu loh. Dan ada unsur politiknya, tapi alhamdulillah meskipun saya dibully, dicaci, dimaki, saya tetap bertahan. Faktanya apa? Selama dibully saya tetap hadir di sidang Komisi 6 DPR RI, hadir dalam rapat-rapat paripurna di DPR dan rapat-rapat alat kelengkapan DPR, saya tetap aktif. Saya dengar-dengar juga Pak nggak ngumpet tuh. Ya, saya dengar-dengar juga Pak Andre ini salah satu anggota dewan yang rajin untuk hadir di setiap rapat. Betul apa tidak Pak? Ya alhamdulillah, karena memang kami dibayar, sekali lagi anggota DPR RI itu tugasnya adalah bicara di ruang rapat. Bagaimana mungkin Anda bekerja, dibilang bekerja kalau Anda nggak hadir di ruang rapat. Jadi saya pengen juga teman-teman bisa menilai politisi-politisi yang aktif di Twitter, aktif menyindir Twitter, cek absensinya jalan nggak gitu loh. Lalu di ruang rapat dia bela rakyat nggak? Atau diam aja gitu. Apa produk hasil dia bekerja? Nah kalau kami, ini bagian dari pertanggungjawaban kami kepada rakyat di Sumatera Barat, ya kami bekerja. Bekerja caranya apa? Bicara di ruang DPR, di ruang parlemen, bicara bela rakyat, dan itu direkam. Nanti kami posting di Instagram, di Twitter, dan di YouTube kami. Dan itu bagian dari pertanggungjawaban kami kepada publik. Andre kerja nggak? Ada buktinya. Buktinya ini, bukan gitu untuk cari eksistensi ya Pak ya? Bukan ya? Ini bagian dari pertanggungjawaban publik. Karena gini, jabatan itu dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, setuju saya. Gitu loh. Gitu. Nah, oke Pak. Ini kisahnya sangat inspiratif sekali. Jadi bagaimana mungkin nanti kita tanya sama politisi-politisi itu, bukti Anda bekerja apa? Gitu. Nah, itu nanti di segmen selanjutnya aja Pak. Ruang sidang gitu. Nanti mungkin kalau nih nih Pak, kita akan ulas lebih dalam ya Pak. Setuju ya Pak ya? Siap. Nah, jadi gini guys. Di konten Nasi Garam ini sejuta inspirasi sudah terbukti ya dari Pak Andre. Walaupun sudah pernah dicaci maki, sudah pernah jatuh, tapi Pak Andre dengan niat dan tulus dan ikhtiar serta menyerahkan diri kepada Allah dengan tujuan yang baik, membuktikan kalau Pak Andre itu bekerja dengan nyata dan ada hasilnya dan bukan hanya sekedar omongan. Nah Pak, satu pesan dari Pak Andre untuk para generasi milenial, generasi Z maupun siapapun yang menonton ini, apa yang pengen Bapak sampaikan sih Pak? Hidup itu kan turun naik ya, sama kayak iman. Wal imanu yanzid wa yankus. Rezeki pun rizkun yanzid wa yankus. Jadi rezeki lalu kehidupan itu ya kayak roda pedati lah. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Yang jelas, mari kita syukuri apapun yang bisa kita terima hari ini, lalu tetap bekerja keras ya, dan juga jangan lupa minta sama yang di atas, karena salah satu keberhasilan itu ya minta sama dia, dan tentu juga ridho orang tua itu penting. Ridho orang tua guys. Jadi banyak anak-anak milenial, generasi apa kita di Z itu. Ya generasi kadang, Z, generasi kan Y. lupa sama orang tua juga. Betul. Nah kita harapkan juga salah satu keberhasilan itu karena ridho orang tua, doa orang tua itu penting sama kita. Doa orang tua itu penting. Iya, jadi selain kita bekerja keras, berdoa, tapi tentu ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, insya Allah semua jalan langkahnya gampang. Betul. Nah, kalau yang punya istri, ridho istri juga penting. Wah, ini guys, itu penting juga. Nah, Pak Andre, orang tua kan masih ada satu Pak. Ya. Bapak memberikan sebuah kisah ini, tentunya orang tua tahu dari posisi Bapak di bawah sampai di atas. Saat ini Bapak berada di atas dengan
top performance, Bapak pengen nyampein apa ke orang tua Bapak? Ya tentu saya terima kasih kepada orang tua saya, kepada papa saya yang sudah almarhum ya. Kami selalu mendoakan, insya Allah beliau husnul khotimah, Amin. kuburnya dilapangkan, Amin. ya, jauh dari azab kubur tentunya. Amin. Dan juga insya Allah setiap minggu minimal sekali seminggu saya bersama anak dan istri mengunjungi orang tua saya. Ya kalau telepon, alhamdulillah lah. Mungkin nggak tiap hari, tapi ya 3 kali seminggu saya telepon sama mama selalu, dan juga tiap minggu insya Allah selalu mengunjungi. Siapa yang salah? Ya mengunjungi supaya ya bertemu dengan orang tua. Kalau orang tua Bapak melihat ini, Bapak pengen ngomong apa sih Pak? Ya saya ucapin terima kasih karena didikan selama ini, lalu karena doanya, ridhonya, alhamdulillah kami bisa seperti ini, tentu karena doa orang tua. Nggak mungkin anak bisa sukses kalau orang tuanya nggak ridho. Betul. Oke guys, banyak inspirasi dari Pak Andre, dan yang paling simpel adalah jangan pernah lupakan orang tuamu. Terkadang kita hebat di luar, kita hebat di depan orang lain, kita hebat di depan musuh. Tapi kadang kita melupakan seseorang tua kita. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh Bapak Andre Rosyadi. Makanya yang membuat segala usahanya, segala bentuk ikhtiar dan niat baiknya terlancarkan karena ridho orang tua. Terima kasih sudah mengikuti konten Nasi Garam Sejuta Inspirasi dari sebuah kesederhanaan perjalanan hidup yang apa adanya. Sampai ketemu di next episode dan salam. Makasih Pak Andre. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.